Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi pada demonstrasi kontekstual modul 3.16 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti biasanya, perkenalkan, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya, ibu fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya, ibu pengajar praktik saya, Ibu Erma Suryani. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Adapun panduan pertanyaan untuk wawancara saya kepada 3 pimpinan sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? 6. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawaban narasumber pertama saya. Untuk nomor 1, tidak terdapat cara khusus dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ini. Saya selalu mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus-kasus yang terjadi. 2. Pengambilan keputusan yang berpihak kepada siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan siap dengan segala konsekuensinya. 3. Dalam pengambilan keputusan, saya menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 4. Musyawarah dengan orang-orang atau pihak yang terkait kasus tersebut. 5. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, yakni mengubah mindset dari warga sekolah untuk melaksanakan keputusan yang diambil, karena disadari bahwa tidak mudah menerima perubahan yang terkait dengan dilema etika. 6. Saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikannya di tempat. 7. Ada, yaitu teman ataupun orang yang lebih berkompeten atau berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. 8. Beberapa hal yang bisa dijadikan pembelajaran adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup kecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Jawaban dari narasumber kedua yang saya. Nomor 1, mencari data-data penting dari kasus tersebut. Apa yang menjadi penyebab dan timbulnya kasus tersebut? Dengan cara bertanya dengan orang terdekat sehingga terkumpul data yang akurat yang menyebabkan masalah tersebut. 2. Dengan cara membicarakannya dengan dewan guru serta mengambilkan keputusan berdasarkan kepentingan yang menyangkut orang banyak terlebih dahulu. 3. Menyelidiki lebih dahulu permasalahan, penyebab permasalahannya, membicarakannya dengan guru senior yang ada di sekolah. Jika membutuhkan pendapat yang lebih baik, diadakan rapat dengan dewan guru, membuat keputusan dari rapat yang terbaik untuk kepentingan orang banyak. 4. Penyimpulan data, berkomunikasi dengan rekan guru. 5.
Terkadang keputusan yang diambil tidak sesuai dengan aturan yang ada, tetapi keputusan menyangkut kepentingan orang banyak. 6. Ya, saya kadang membuat jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika, tapi tergantung dengan yang memiliki kasus. Jika seseorang datang menghadap saya untuk meminta pendapat penyelesaian masalahnya, saat itu juga saya berusaha berkomunikasi langsung dengannya dan mencari solusi penyelesaiannya. Tapi jika dia meminta jadwal untuk berbicara dengan saya, maka saya akan mengatur jadwal untuk membicarakan permasalahannya. 7. Ada rekan guru senior yang selama ini membantu saya dalam mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan. 8. Terkadang keputusan yang saya ambil belum tentu baik untuk semua orang. Karena kadang hasil keputusan yang diambil, kadang kita merasa kasihan atau hal yang penting yang telah diperbuatnya oleh orang banyak. Yang tidak bisa kita pungkiri, kalau di satu sisi lain, dia adalah orang yang telah berjasa demi institusi. Namun di sisi keputusan itu hanya untuk balas jasa kepada jawaban narasumber yang ketiga yang saya wawancara. Yang pertama, yang saya lakukan selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi, apakah itu dilema etika ataukah merupakan bujukan moral, adalah dengan cara menelaah dan memahami kasus yang tengah saya hadapi. Jika saya dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar, namun saya harus memutuskan memilih salah satu dari keduanya, maka itu adalah dilema etika. Namun jika saya dihadapkan pada kasus yang mengharuskan saya untuk memilih keputusan antara yang benar atau salah, maka itu adalah bujukan moral. Kedua, selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan di lembaga saya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dengan didasarkan kepada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak kepada murid. 3. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini adalah dengan mengelompokkan atau mengkategorikan terlebih dahulu kasus dilema etika yang saya hadapi ke dalam 4 paradigma dilema etika, menganalisis 3 prinsip pengambilan keputusan, kemudian menguji keputusan yang saya ambil dengan melakukan 9 langkah pengujian keputusan. 4. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah melalui uji intuisi, di mana saya harus benar-benar memahami dulu apakah keputusan yang saya ambil benar-benar telah selaras dengan nilai-nilai yang saya yakini, dan saya benar-benar memastikan tidak ada yang salah dalam keputusan yang saya ambil. 5. Selama ini yang merupakan tantangan bagi saya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah pada saat saya harus memposisikan atau meletakkan diri di posisi orang lain. 6. Untuk penyelesaian kasus dilema etika yang saya hadapi, saya tidak punya tata kala atau jadwal tertentu. Tergantung dari kepentingan penyelesaian yang ada, merupakan suatu yang harus saya putuskan secara cepat atau masih tersedia waktu untuk memikirkan berulang kali baru kemudian mengambil keputusan. 7. Untuk mempermudah saya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, terkadang saya meminta pandangan dari staf pengajar saya jika itu menyangkut kepentingan peserta didik. 8. Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya pengambil keputusan dilema etika adalah sesulit apapun keputusan yang harus diambil, tetaplah harus didasarkan kepada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak kepada murid. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan para pemimpin yang telah saya wawancarai dalam pengambilan keputusan, antara lain, yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah ataupun stakeholder. 2. Meminimalisir dampak negatif ketika keputusan diambil.
3. Pengambilan keputusan diambil secara tanggung jawab dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan modul yang saya pelajari di 3.1, para pemimpin saya sudah menerapkan beberapa hal 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengujian, hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada uji benar atau salah ataupun opsi trilema. Para pemimpin sudah menerapkan pengambilan keputusan di mana keputusan diambil berbasis hasil akhir. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang diwawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakannya? Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan pada para pemimpin yang telah saya wawancarai dalam pengambilan keputusan, antara lain, sebelum mengambil keputusan, para pemimpin mengidentifikasi terlebih dahulu kasus yang terjadi. 2. Dalam mengambil keputusan, selalu mendengarkan pendapat orang lain atau berdiskusi dengan rekan senior atau dewan guru, sehingga dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Satu perbedaan yang agak menonjol adalah salah satu pemimpin yang saya wawancara dalam pembelajaran dalam pengambilan keputusan, salah seorang pemimpin menyadari terkadang keputusan karena kasihan, karena telah berjasa bagi institusi. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah melalui analisa-analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah, serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru yang Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil dan menguji keputusan yang membingungkan, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan opsi trilema, membuat keputusan, lalu merefleksinya. Saya akan menerapkannya jika dihadapkan pada dilema etika ataupun bujukan moral, atau jika ada teman yang mengalaminya, saya akan segera menawarkan bantuan padanya. Demikianlah demonstrasi kontekstual kali ini, wawancara bersama 2-3 pimpinan. Kita bertemu kembali pada sesi berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.